teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Riza Surya Nugraha, mahasiswa dari STIE Gici Business School Bogor. Di sini saya bersama kelompok saya yaitu dari PT Gici Sejahtera dari kelas DM 5 dan 6 akan menjelaskan untuk tugas mata kuliah desain dan pengembangan produk oleh dosen pengampu Ibu Maya Andini Kartikasari SPMM dengan judul tugas analisis pengembangan produk abon lele. Baik teman-teman, untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman dari kelompok saya atau PT Gici Sejahtera. Yang pertama ada rekan saya Ivan Hermansyah. Selanjutnya ada teman saya dari Intan Febriani. Dan selanjutnya ada yang sepuh nih ya teman-teman, yaitu dari Kang Hermawan. Halo, dan ada teman-teman satu lagi yaitu yang berhalangan hadir ya teman-teman ya. Ada namanya Fitria Nurfadila. Kita doakan semoga Fitri di sana tetap sehat ya. Amin. Oke teman-teman, itulah beberapa penjelasan terlebih dahulu mengenai perkenalan dari kita semua dari kelompok PT Gici Sejahtera. Nanti setelah ini kita akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai analisis pengembangan produk abon lele yang telah kami buat. Berikut penjelasannya. Mari kita simak. Oke teman-teman, di sini saya Riza akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengembangan produk abon lele khususnya di gambaran produk. Yang pertama, gambaran produk ini adalah abon lele. Abon lele merupakan jenis makanan yang diolah dari daging ikan lele yang dimana ini melalui proses pengukusan terlebih dahulu, lalu kemudian digoreng dan ditambahkan bumbu-bumbu rempah pilihan tradisional dari Indonesia. Lalu selanjutnya abon lele ini juga memiliki manfaat yaitu tinggi protein, yang kedua itu menyehatkan tekanan darah, dan yang terakhir itu akan menjadi memperkuat tulang dan gigi. Nah, selain itu, abon lele ini juga bisa dijadikan sebagai makanan lauk pauk dan juga sebagai makanan ringan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga abon lele ini bisa memiliki manfaat yang cukup besar untuk teman-teman dan mempunyai daya tahan yang relatif cukup lama. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Ivan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan primary market atau disebut pasaran utama. Pasaran utama dari produk kami adalah abon lele memiliki pasaran utama yaitu untuk mahasiswa ataupun ibu rumah tangga, baik perempuan maupun laki-laki. Abon lele memiliki nilai praktis dan daya tahan yang cukup lama, serta oleh karena itu bisa mengantisipasi kita semua karena persediaan awal dari produk kami ini cukup sebagai makanan yang pengganti atau pelengkap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bintang. Yang selanjutnya adalah second market atau pasaran potensial lainnya. Jadi pasaran potensial lainnya dari produk abon lele kami adalah pedagang eceran, pengusaha UMKM, dan reseller, di mana pihak dari second market ini membantu proses pemasaran dari produk abon lele kami sehingga dapat dikenal luas oleh konsumen dengan ciri khas abon lele ini yang dimiliki. Baik, asumsi kendala perencanaan produk abon lele. Kendala perencanaan produk abon lele adalah faktor produksi, belum adanya penyempurnaan atau masih adanya penyempurnaan, serta biaya yang sangat relatif dalam pembuatan abon lele sangat mahal. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Oke, jadi untuk stakeholdernya di sini yaitu ada pembeli, penjual, dan distributor, di mana kami mengusahakan kepada stakeholdernya dapat meningkatkan penghasilan untuk penjualan yang lebih tinggi dan meluas agar abon lele di sini bisa dikenal oleh semua kalangan dengan harga yang ditawarkan lebih murah dan beda dari produk lain tentunya. Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya Riza akan menjelaskan kembali mengenai analisis kebutuhan pelanggan khususnya pada bagian pengumpulan daftar kebutuhan pelanggan atau interpretasi kebutuhan pelanggan yang terdiri dari dua jenis, yaitu ada customer statement dan juga customer need khususnya untuk produk abon lele kelompok kami. Yang
Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai customer statement. Customer statement merupakan pernyataan atau keinginan pelanggan terhadap produk Abonele, yaitu diantaranya kami atau saya ingin Abonele yang enak, saya ingin Abonele yang harganya terjangkau, saya ingin Abonele yang daya tahannya lama, saya ingin Abonele yang memiliki varian rasa lain, saya ingin Abonele memiliki variasi harga satuan per gram, saya ingin Abonele memiliki tekstur yang baik, saya ingin Abonele memiliki aroma khas, saya ingin Abonele yang dihasilkan dari kualitas terbaik, saya ingin penjualan Abonele mudah didapatkan, dan yang terakhir, saya ingin Abonele ini bermanfaat untuk kesehatan. Itulah penjelasan mengenai customer statement. Selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai customer need. Customer need merupakan kebutuhan yang dibutuhkan pelanggan itu sendiri terhadap produk Abonele kelompok kami. Di antaranya yaitu Abonele memiliki cita rasa yang enak, Abonele memiliki harga yang terjangkau dari harga Rp15.000 sampai Rp35.000. Selanjutnya, Abonele mempunyai daya tahan yang cukup lama, yaitu sekitar 2 bulan. Abonele memiliki varian rasa yang lain, yaitu ada original, pedas, dan juga balado. Selanjutnya, Abonele menyediakan varian harga satuan per gram dari harga 100 gram sampai 250 gram. Abonele juga memiliki tekstur yang lembut dan tidak kasar. Abonele memiliki aroma khas, rempah-rempah, dan berserat. Abonele dihasilkan dari ikan lele yang segar, disertai bumbu-bumbu pilihan tradisional dari kualitas terbaik. Dan penjualan Abonele juga bisa dilakukan dan mudah didapatkan, bisa melalui via transaksi offline ataupun juga online. Dan yang terakhir, Abonele memiliki manfaat untuk kesehatan, diantaranya tinggi protein, menyehatkan otak dan jantung, menurunkan tekanan darah, mempercepat penyembuhan dan luka, dan yang terakhir menyehatkan pembentukan tulang dan gigi. Baik teman-teman, itulah penjelasan mengenai pengumpulan daftar kebutuhan pelanggan atau interpretasi kebutuhan pelanggan dari customer need dan customer statement dari produk Abonele kelompok kami. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah interpretasi kebutuhan pelanggan lanjutan yang terdiri dari customer statement dan customer need. Customer statement-nya itu 1. Customer tidak suka Abonele yang rasanya hambar. 2. Harganya terlalu mahal. 3. Daya tahannya sebentar. 4. Varian yang hanya satu rasa saja. 5. Berbau amis. Dan 6. Tidak suka duri ikan lele terbawa dalam produk Abonele. Dan di sebelahnya ada customer need atau yang customer butuhkan, dan itu ada di produk Abonele kami. Yang pertama, rasanya enak. Yang kedua, memiliki harga yang terjangkau. Yang ketiga, memiliki daya tahan yang cukup lama sekitar 2 bulan. Yang keempat, memiliki varian rasa lain seperti balado dan pedas. Kelima, memiliki aroma yang khas dan disertai bumbu rempah-rempah pilihan. Dan yang keenam, ikan lele yang sudah dipilih durinya sebaik mungkin tidak akan terbawa dalam produk pengolahan Abonele kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Perharmansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan primer. Yang pertama ada kualitas cita rasa, yang kedua ada kemudahan, dan yang ketiga ada daya tahan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kebutuhan sekunder. Yang pertama, Abonele memiliki cita rasa yang enak. Kedua, Abonele telah memiliki aroma yang khas dan disertai dengan rempah-rempah. Ketiga, Abonele bertekstur lembut dan tidak kasar. Keempat, Abonele tidak berbau amis. Kelima, dalam pengolahannya tidak terbawa durinya. Yang keenam, bisa dijadikan makanan yang siap saji, tentunya praktis. Yang ketujuh, penjualan bisa melalui transaksi online. Yang kedelapan, memiliki daya tahan yang cukup lama. Kalau dimasukin ke kulkas bisa sampai 2 bulan. Yang kesembilan, Abonele diambil dari ikan lele yang segar dan berkualitas tentunya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai analisis kebutuhan pelanggan, khususnya pada bagian penyusunan tingkat kepentingan. Yang dimana penyusunan tingkat kepentingan produk Abonele, kelompok kami telah melakukan
pengisian kuesioner atau survei menggunakan Google Form. Yang dimana alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengisi survei Google Form dengan memiliki 62 tanggapan. Bagian A bisa dilihat oleh teman-teman ya. Di sini ada hasil penilaian berdasarkan usia yang berminat dan tertarik pada produk Abonele kelompok kami. Yang dimana di sini memiliki 3 persentase, yang diantaranya yaitu yang pertama ada kolom warna biru, bisa dilihat oleh teman-teman ya. Di sini kami memiliki persentase 35,5% dengan rentang usianya sekitar 14 sampai 19 tahun berkategori remaja. Dan untuk yang kedua dengan kolom warna merah memiliki persentase sebesar 50%. Ini yang paling besar ya. Dengan rentang usianya itu 20 sampai 29 tahun berkategori dewasa. Dan yang terakhir yang ketiga dengan kolom warna orange memiliki persentase sebesar 14,5% dengan rentang usianya 30 sampai 65 tahun berkategori orang tua. Baik teman-teman, di sini selanjutnya ada bagian B yaitu survei penilaian berdasarkan pengetahuan konsumen mengetahui produk Abonele. Bisa dilihat oleh teman-teman ya, di sini kita ada diagram batang dengan pertanyaannya apakah Anda sebelumnya sudah mengetahui produk Abonele? Di sini alhamdulillah saya ucapkan terima kasih, kita dapat tanggapan sekitar 62 tanggapan ya dari teman-teman telah mengisi surveinya. Di sini dengan keterangan nomor pertama ada tidak sama sekali. Di sini dengan persentasenya sebesar 41,9%. Dan untuk yang keterangan kedua sudah pernah. Di sini memiliki persentasenya sebesar 9,7%. Dan untuk keterangan yang ketiga belum pernah. Di sini memiliki persentasenya sebesar 19,4%. Di sini dan untuk yang keterangan keempat baru sebagian saja nih yang mengenal produk Abonele. Di sini memiliki persentasenya sebesar 9,7% juga. Dan yang terakhir di sini keterangan nomor 5 sering ya. Berarti ada beberapa teman-teman sebagian itu sering untuk mengetahui produk Abonele itu memiliki persentasenya sebesar 19,4%. Baik teman-teman, di sini kita lanjutkan yaitu bagian C, ada survei penilaian berdasarkan ketertarikan konsumen pada produk Abonele. Di sini bisa dilihat ya oleh teman-teman, kita ada survei lagi yaitu dengan pertanyaannya apakah Anda tertarik dengan produk Abonele? Di sini kami telah dapatkan dari responden teman-temannya telah mengisi surveinya 62 tanggapan. Dengan keterangan yang nomor pertama itu tidak tertarik. Alhamdulillah berarti teman-teman di sini menyukai dari produk Abonele. Karena persentasenya dengan yang pertama itu 0%. Saya ucapkan terima kasih. Kalau untuk yang kedua di sini keterangan kedua itu belum tertarik. Belum tertarik di sini ada yang belum tertarik karena nggak semuanya ya suka sama abon atau seperti abon lele atau abon daging sapi dan lain sebagainya. Di sini memiliki persentasenya sebesar 1,5% saja. Jadi hanya beberapa ya seperti itu. Kalau untuk yang keterangan ketiga di sini tertarik di sini alhamdulillah persentasenya cukup besar ya teman-teman bisa dilihat juga yaitu dengan persentasenya 35,5% seperti itu. Dan untuk keterangan nomor 4 di sini beberapa saja nih atau sebagian ya yang tertarik terhadap produk Abonele yaitu persentasenya sebesar 27,4%. Dan untuk yang terakhir keterangan nomor 5 di sini sangat tertarik. Alhamdulillah persentasenya sama ya dengan nomor 3 tertarik. Di sini persentasenya nomor 5 35,5%. Baik teman-teman, di sini kita lanjutkan mengenai bagian yang D yaitu ada survei penilaian berdasarkan minat konsumen untuk membeli produk Abonele. Di sini dengan pertanyaannya apakah dengan harga Rp15.000 sampai Rp35.000 Anda berminat untuk membelinya? Alhamdulillah kami telah mendapatkan surveinya ya. Di sini bisa dilihat oleh teman-teman untuk diagramnya. Di sini kita dengan 62 tanggapan kembali dan telah kami dapatkan persentasenya itu yang kolom warna biru ya. Di sini ada paling besar yaitu dengan pilihan ya atau berminat berarti teman-teman untuk membelinya itu persentasenya sebesar 72,6%. Seperti itu ya. Jadi alhamdulillah nih teman-teman berarti berminat ya untuk membeli produk Abonele. Dan untuk kolom warna merah di sini masih berpikir nih
teman-teman masih pada berpikir ya nggak apa-apa sih gitu kan ya, karena kan nggak semuanya ya tertarik kepada abon lele. Cuman alhamdulillah terima kasih udah isi surveinya ya. Di sini kami dapatkan persentasenya itu sebesar 27,4%. Jadi perbandingan antara kolom warna merah sama kolom warna biru, alhamdulillah dari teman-teman yang telah mengisi surveinya kita dapatkan yang persentase sebesar 72,6% ini berarti yang paling terbesar. Seperti itu ya. Jadi teman-teman alhamdulillah berminat untuk membeli produk abon lele. Terima kasih. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita lanjut kepada bagian yang E. Ada survei penilaian berdasarkan varian rasa pada produk abon lele yang akan dihasilkan. Bisa dilihat oleh teman-teman. Di sini variasi rasa apa aja yang akan Anda sukai dari abon lele. Di sini kami telah dapatkan untuk jawaban surveinya ya dari 62 tanggapan kembali dari teman-teman semua. Di sini yang pertama dengan kolom warna biru ada original, yaitu dengan persentasenya sebesar 22,6%. Dan untuk yang kedua dengan kolom warna merah, ini alhamdulillah di sini persentasenya besar ya, bisa dilihat. Alhamdulillah kita dapat persentasenya sebesar 43,5%. Dan untuk yang terakhir dengan rasa balado nih. Dengan rasa balado teman-teman juga lumayan berminat ya di sini dengan persentase yang kita dapatkan yaitu sebesar 33,9%. Oke teman-teman, di sini akan dilanjutkan ke pembahasan terakhir mengenai penyusunan tingkat kepentingan atau survei penilaiannya. Bisa kita lihat ya di bagian F ada survei penilaian berdasarkan pendapat konsumen mengenai kisaran harga produk abon lele yang akan dihasilkan. Dengan pertanyaannya, menurut Anda berapa kisaran harga yang sesuai dari produk abon lele ini? Dan alhamdulillah kita dapat 62 tanggapan lagi ya dari teman-teman semua. Dengan keterangan yang pertama di sini ada persentasenya sebesar 19,4% dengan kisaran harganya kami cantumkan di angka Rp15.000. Dan untuk keterangan nomor 2 di kisaran harga Rp20.000 dengan memiliki persentasenya sebesar 21%. Lumayan meningkat ya, jadi teman-teman di sini ada tertarikan juga nih dengan harga Rp20.000. Dan yang paling terbesar nih bisa dilihat oleh teman-teman juga ya. Di statistiknya yang paling besar di keterangan nomor 3, kisaran harganya Rp25.000. Alhamdulillah di sini persentasenya cukup besar yaitu 40,8%. Jadi di sini paling besarnya di antara yang lainnya, berarti teman-teman tertarik nih dengan harga Rp25.000 ya. Seperti itu. Dan untuk yang nomor 4, keterangan 4 di sini kisaran harganya Rp30.000 saja. Di sini memiliki persentase 8,1%. Alhamdulillah masih ada yang berminat ya dengan harga Rp30.000. Dan agak yang kecil nih di sini yang keterangan 5 Rp35.000. Memiliki persentase sebesar 4,8%. Tapi tidak perlu khawatir. Di sini harga Rp35.000 kami memasarkannya untuk per gramnya itu di 250 gram. Jadi bukan hanya 100 gram. Kalau untuk 100 gram untuk rancangan produksi kami memasarkannya di harga Rp15.000. Seperti itu untuk mengenai penjelasan penyusunan tingkat kepentingan. Itulah teman-teman penjelasan mengenai keseluruhan penyusunan tingkat kepentingan atau survei penilaian ya, berdasarkan hasil survei teman-teman semua yang telah teman-teman isi, yang telah kami lakukan juga melalui Google Form. Di sini saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman semua. Semoga dilancarkan selalu usahanya, rezekinya, urusannya ya, dan dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tetap semangat untuk berjuang hidup di tengah pandemi Covid-19 ini. Saya ucapkan terima kasih untuk survei pengisiannya terhadap kelompok kami bagian produk abon lele, dan untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya di sini akan memberikan analisis STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi geografis. Segmentasi geografis produk abon lele ini cocok dipasarkan di daerah perkotaan karena konsumen di daerah perkotaan, khususnya di wilayah Indonesia, baik di kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, dan khususnya di kota Bogor itu sendiri cenderung permintaan kebutuhan konsumsi yang lebih tinggi dibanding di daerah pedesaan.
Jadi untuk geografis untuk pembuatan abon lele ini lebih banyak yang diminati di daerah perkotaan, khusus untuk di kota Bogor. Asik. Ya, jadi selain karena rasa yang enak, abon lele juga aman dikonsumsi oleh anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa. Selain itu juga abon lele bisa dikonsumsi mulai dari kalangan bawah, menengah, dan kalangan atas, karena harganya yang terjangkau. Selanjutnya ada segmentasi psikografi. Segmentasi psikografi adalah pengelompokan berdasarkan gaya hidup dan kepribadian. Jadi, abon lele ini sangat cocok untuk konsumen dengan gaya hidup yang praktis dan ingin mengkonsumsi makanan siap saji dengan bahan-bahan yang bernilai gizi, bermanfaat, dan berkualitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan segmentasi perilaku. Produk abon lele ini memiliki kemasan yang sangat menarik dan juga higienis, dengan harga yang cukup terjangkau. Produk ini juga memiliki varian rasa lain seperti rasa pedas dan juga balado, serta memiliki daya tahan yang cukup lama, sekitar 2 bulan. Abon lele juga mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Pada segmentasi perilaku terhadap produk abon lele ini, abon lele kelompok kami merupakan produk yang mengutamakan kualitas dan pelayanan yang baik terhadap konsumen, serta memudahkan konsumen juga, khususnya pencinta abon lele, untuk bisa membeli produk kami melalui via transaksi offline maupun online. 2. Penetapan targeting. Targeting abon lele yaitu ibu rumah tangga, mahasiswa, dan konsumen pecinta abon yang khususnya tinggal di daerah perkotaan seperti kota besar Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, ataupun kota Bogor itu sendiri, khususnya untuk konsumen yang memiliki gaya hidup yang praktis, baik dari kalangan menengah bawah ataupun menengah atas. 3. Penetapan positioning. Agar produk abon lele menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan berbeda dalam benak pelanggan, abon lele memiliki moto lezat, bergizi, praktis, dan higienis. Dan di bawah ini ada the positioning process atau proses-proses dari positioning. Yang pertama, competitive alternative. If you didn't exist, what would customers use? Yang kedua, key unique attributes. What feature or capabilities do you have alternative do not? Yang ketiga ada value. What value the attributes enable for customers? Yang keempat ada customers care. Who cares a lot about customer that value? Yang kelima ada market you win. What context makes the value obvious to your target segment? Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis, desain, dan spesifikasi produk abon lele. Yang pertama, di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai desain bentuk abon lele. Di sini bisa dilihat ya gambarnya oleh teman-teman abon lele yang telah kami buat. Dengan penjelasannya, produk abon lele ini berbentuk serat yang kering yang telah diolah terlebih dahulu dari proses pengukusan ikan lele, kemudian digoreng dengan dicampuri bumbu-bumbu rempah tradisional pilihan. Namun, serat yang dihasilkan dari abon lele ini lebih sedikit dibandingkan dengan abon daging sapi atau ayam, sehingga teksturnya menjadi cukup halus. Selain itu juga, abon lele ini memiliki warna kecoklatan dan mempunyai varian rasa. Di sini kami mengajukan untuk rancangan produk abon lele ini memiliki 3 varian rasa, ada original, ada juga balado, dan yang terakhir juga ada pedas. Untuk rasa dari abon lele juga aromanya sangat khas, bertekstur lembut dan memiliki daya tahan yang relatif cukup lama, yaitu sekitar 2 bulan. Jadi lumayan awet untuk produk abon lele ini ya, seperti itu. Dan untuk bagian selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi di sini kita punya bahan baku yang paling utama itu lelenya sendiri. Kita dapat lelenya itu dari peternakan yang ada di Kampung Muncang, Bogor Selatan. Untuk masalah rempah-rempah atau bahan yang lainnya, kita bisa dapat itu di pasar tradisional. Kita punya rinciannya yang teman-teman bisa lihat dari sebelah sini.
Oke teman-teman, di sini kita masih akan membahas mengenai analisis, desain, dan spesifikasi produk Abon Lele. Yang ketiga, di sini ada desain logo Abon Lele. Bisa dilihat ya oleh teman-teman untuk logo yang telah kami buat. Di sini yang pertama kami cantumkan lambang STIE Gici Business School Bogor. Di sini sebagai lambang alma mater kampus kami. Dan yang kedua, di sini tulisan PT Gici Sejahtera. Di sini sebagai nama kelompok kami untuk tugas mata kuliah desain dan pengembangan produk oleh dosen pengampu Ibu Maya Andini Kartikasari SPME. Dan untuk yang tulisan Abon Lele ini sebagai produk kami yang ketiga. Yang keempat ada gambar kartun ikan lele. Di sini bisa dilihatnya teman-teman sebagai ciri khas bahwa abon yang dihasilkan terbuat dari ikan lele. Untuk yang kelima, di sini tulisan varian rasa sebagai ketertarikan untuk konsumen bahwa abon lele yang diolah tidak hanya memiliki satu varian rasa, tapi ada varian rasa lain, yaitu ada original, ada pedas, dan juga ada balado. Seperti itu. Baik, sekarang yang keenam, di sini gambaran abon lele sebagai gambaran produk kelompok kami. Dan yang ketujuh, tulisan lezat, bergizi, praktis, dan higienis sebagai moto produk kami, yaitu pada abon lele. Dan untuk yang kedelapan, tulisan manfaat pada desain abon lele. Di sini kami cantumkan juga sebagai lambang bahwa produk abon lele ini memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan tubuh. Untuk manfaatnya bisa dilihat oleh teman-teman pada logonya. Dan untuk yang kesembilan, di sini lambang MUI halal 100% dan juga ada BPOM RI. Di sini kami cantumkan juga sebagai lambang bahwa produk abon lele ini aman dan telah bersertifikasi halal, lulus pengujian BPOM RI 100% untuk dikonsumsi oleh semua kalangan, baik kalangan anak-anak, remaja, ataupun orang tua. Dan yang terakhir, di bawah itu ya, di logonya ada tulisan Neto. Sebagai lambang juga kami cantumkan bahwa produk abon lele ini memiliki ukuran atau berat bersih. Ada yang 100 gram dan juga ada yang 250 gram. Itu untuk desain logo abon lele. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk analisis, desain, dan spesifikasi produk, kemasan abon lele memiliki kemasan bermaterial dengan standar fudge dengan bentuk dua ukuran, yaitu 100 gram dihargai Rp15.000 dan 250 gram dihargai dengan Rp35.000. Karena untuk standar fudge ini juga memiliki sifat tahan udara, tidak mudah sobek, anti air, sehingga menjaga cita rasa dari produk abon lele tersebut. Abon lele yang dihasilkan juga memiliki beberapa varian rasa, antara lain original, pedas, dan balado. Dengan 3 varian tersebut, masyarakat di daerah perkotaan itu atau khusus masyarakat banyak sekali yang permintaan dan banyak yang peminat untuk mengkonsumsi abon lele tersebut. Berarti ini ditampilkan kemasan dari produk abon lele dapat dilihat pada gambar di sebelah. Baik teman-teman, di sini kita akan melanjutkan ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai analisis, desain, dan spesifikasi produk, khususnya pada bagian yang kelima, desain pemasaran abon lele. Jadi di sini desain pemasaran abon lele menggunakan bauran promosi atau marketing mix ya istilahnya, melalui digital marketing seperti aplikasi via WhatsApp, Instagram, Facebook, GoFood, ataupun juga bisa melalui via Shopee. Yang dimana dengan menggunakan cara tersebut, konsumen langsung bisa memesan secara online, bisa melalui gadget smartphone mereka tanpa harus keluar rumah, dan lebih praktis serta aman dan langsung diantar nantinya oleh kurir yang bertugas pada platform tersebut, agar nantinya bisa diantarkan ke alamat rumah ataupun ke alamat konsumen tinggal dengan via transaksi pembayarannya COD atau cash on delivery, ataupun juga bisa melalui via transfer. Baik teman-teman, di sini juga kami akan menambahkan ya cara pemasaran produk abon lele. Kami juga di sini melakukan caranya dengan personal selling
atau dengan turun salah satu ke tempat atau acara dengan membuka sebuah stand ke beberapa kampus ataupun wilayah sekitar agar produk Abonele ini bisa dikenal oleh konsumen ataupun masyarakat, bisa dikenal luas. Dan di sini juga tidak perlu khawatir. Jadi untuk yang offline juga kami menyediakan seperti itu dengan membuka sebuah stand nantinya, ataupun juga nanti kami menawarkan kepada circle pertemanan kami. Dan tujuan khusus pemasaran kami ini juga adalah kepada ibu rumah tangga, dosen, mahasiswa, dan konsumen pecinta abon, baik itu kalangan anak-anak, remaja, ataupun orang tua yang tinggal khususnya di daerah perkotaan. Karena kan kalau untuk perkotaan sendiri ini, khususnya di Kota Bogor, itu memiliki gaya hidup konsumen yang praktis ya, yang nantinya itu bisa mengkonsumsi Abonele ini bisa dibawa kemana-mana, serta memiliki daya tahan yang relatif cukup lama juga, sekitar 2 bulan, baik kalangan menengah bawah ataupun sampai menengah atas. Baik teman-teman, itulah penjelasan keseluruhan mengenai analisis, desain, dan pengembangan produk pada Abonele kelompok kami untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dengan dosen pengampu Ibu Maya Andini Kartikasari, SPMU. Dan sini terima kasih banyak juga kami ucapkan pada semua pihak yang telah membantu, baik orang tua, keluarga, teman, rekan, ataupun sahabat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk kedepan hari nanti menambah ilmu dan juga wawasan hati. Oke teman-teman, itulah penjelasan mengenai analisis pengembangan pada produk Abonele kelompok kami PT Gici Sejahtera. Mari kita lanjutkan untuk cara pembuatan produk Abonelenya dan apa saja bahan-bahannya. Yuk kita kepoin, check this out. Namun, sebelum kita melakukan pembuatan produk Abonelenya, terlebih dahulu mari kita menerapkan protokol kesehatan juga sesuai anjuran pemerintah di tengah pandemi COVID-19 ini yang belum berakhir, agar kita terhindar dari virus dan bakteri-bakteri yang ada demi kebaikan dan kesehatan bersama. Dengan jangan lupa memakai masker dan jangan lupa cuci tangan. Baik teman-teman, di sini kami juga sudah menyiapkan untuk bahan-bahan pembuatan produk Abonele. Bumbu-bumbunya ada garam, di sini juga ada bumbu balado untuk tambahan varian rasa lain, juga ada gula merah, siapkan 3 buah. Lalu ada santan ukuran 65 ml, daun salam secukupnya, bumbu penyedap rasa, ada juga bawang putih yang sudah kami haluskan, ada daun serai yang sudah kami iris, ada juga ketumbar secukupnya, bumbu pedas untuk tambahan varian rasa lain juga, ada bumbu jadi yang sudah kami buat, gula pasir secukupnya. Di sini juga ada lengkuas yang sudah kami parut dan bawang goreng untuk tambahan pelengkapnya. Dan yang terakhir ada asam jawa ukuran 2 buah. Ya, kami sudah menyiapkan 1 ikan lele dengan ukuran sebesar 1 kg. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memulai langkah-langkah terlebih dahulu untuk pembuatan produk Abonelenya. Yang pertama kali kita cuci dulu hingga bersih ikan lelenya dan dibuang jeroan dan sisiknya. Lalu bilas hingga bersih seperti itu. Lalu selanjutnya nyalakan api secukupnya. Kemudian tambahkan terlebih dahulu daun salam secukupnya yang sudah tadi kami buat. Lalu taruh daun serai ke rantang atau ke panci yang kita miliki. Lalu kemudian taruh ikan lelenya agar bisa dikukus terlebih dahulu kurang lebih 30 menit seperti itu. Bisa dilihat teman-temannya dalam pengukusannya seperti itu. Untuk langkah selanjutnya kita pisahkan daging ikan lele dari ikan lele yang telah berhasil dikukus. Bisa dilihat untuk ikan lelenya ya teman-teman. Di video kami bisa dilihat pisahkan daging-dagingnya dan pisahkan duri-durinya juga dari daging ikan lele tersebut seperti itu.
Baik teman-teman, langkah berikutnya kita memulai memasukkan bumbu-bumbu yang ada dengan ada bumbu ketumbar, ada garam secukupnya, daun serai yang telah kami iris, lalu tambahkan bawang putih juga 3 siung dan bawang merah juga 3 siung, lalu diulek dan jadilah bumbu jadi dari bahan bumbu tersebut. Kemudian kita nyalakan kembali untuk gasnya dan disesuaikan apinya ya teman-teman, jangan terlalu besar juga. Baik teman-teman, untuk langkah berikutnya ketika bumbunya sudah jadi, lalu kita masukkan ke dalam penggorengan, lalu kita goreng untuk bumbu jadi tersebut dengan minyak goreng secukupnya. Baik teman-teman, ketika bumbunya sudah kita masukkan kepada wajan penggorengan, jangan lupa juga untuk menunggu sekitar 15 menit sambil kita menggoreng bumbunya. Lalu ketika sudah digoreng, masukkan lengkuas yang sudah kita baru tersebut dengan ukuran 1 buah ke dalam wajan penggorengannya dan lalu kita goreng kembali. Kemudian masukkan air asam jawa, masukkan daun salam. Kemudian langkah selanjutnya yang tidak kalah penting, di sini daging ikan lele yang sudah dipisahkan sisiknya dan duri-durinya, lalu masukkan ke dalam wajan penggorengannya, disertai dan digoreng dengan bumbu-bumbu yang tadi telah kita goreng. Kemudian tambahkan juga dengan santan ukuran 65 ml. Baik teman-teman, langkah selanjutnya ada gula merah. Gula merah di sini kita campurkan ke dalam abon lelenya, dikarenakan akan menetralisir untuk rasanya menjadi lebih manis di sana. Seperti itu untuk abonnya ya. Oke teman-teman, jika sudah dimasukkan gula merahnya, lalu terus aduk hingga kering dan berwarna kecoklatan dengan memerlukan waktu hingga 30 menit sampai 2 jam lebih atau 1 jam juga seperti itu, hingga berwarna kecoklatan nanti abonnya. Dan akhirnya produk abon lele sudah kami buat dan sudah berwarna kecoklatan seperti abon lele, khususnya dari daging ikan lele yang dihasilkan. Teman-teman bisa melihatnya lewat video ini teman-teman ya, seperti itu. Dan jika abon lelenya sudah bertekstur halus dan juga berwarna kecoklatan, lalu pindahkan ke dalam tuang atau tempat dari apa saja yang bisa terbuat dari aluminium atau juga piring, lalu tuangkan abonnya ke dalam piring tersebut atau wadah tersebut, lalu diberikan bawang goreng sebagai pelengkapnya. Baik teman-teman, jika abon lelenya sudah dipindahkan ke dalam wadah, di sini kita akan melanjutkannya dan kita akan memindahkannya kepada kemasan. Kemasan di sini abon lele kelompok kami memakai kemasan dengan nama standing pouch. Standing pouchnya berukuran 100 gram dan ada juga yang berukuran untuk 250 gram. Disesuaikan dengan kebutuhan para konsumen, seperti itu ya teman-teman.
sini kami juga memberikan kemasan ini stiker atau ciri khas dari abonele ini yang memiliki rasa yang lezat, bergizi, sehat, dan praktis serta higienis. Oke teman-teman, inilah produk abonele kelompok kami dari PT Gici Sejahtera yang telah kelompok kami berhasil buat. Untuk berat kisarannya 100 gram dengan harga 15.000 dan untuk berat 250 gramnya dengan kisaran harga 35.000 dan memiliki varian rasa lain juga, yaitu ada rasa original, pedas, dan balado. Dan di sini produk abonele ini juga siap dipasarkan dan untuk bisa dikonsumsi oleh para konsumen. Sekian video dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat dan bisa menginspirasi. Terima kasih. Jangan lupa like. Komen. Subreknya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.